Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN Kutarjo 1 yang hari ini tidak bisa hadir ya Bu Lita. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Kutarjo 1 dan staf. Yang saya hormati Ibu Ani selaku Ibu Kepala TK PGRI dan juga Ibu Dewan Guru TK PGRI dan juga undangan. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita semua bisa berkumpul dalam acara diseminasi modul budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak yang saya sampaikan. Langsung saja saya akan menyampaikan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga doa, kemudian acara inti. Marilah kita buka acara diseminasi budaya positif ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Mujiati selaku guru senior SDN Kutarjo 1 Pandaan. Kepada Bu Muji kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ani selaku Kepala Sekolah TK PGRI 1 beserta staf dan guru bapak gurunya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Kutarjo 1 beserta staf. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi-pagi hari ini kita diberi nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Rita dan Pak Amir. Salawat serta salam selalu kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita jalan yang terang benderang, yaitu agama Islam. Bapak Ibu, tidak banyak yang saya sampaikan di sini. Kita alhamdulillah bisa memenuhi undangan dari Pak Amir dan Bu Rita untuk kegiatan diseminasi modul budaya positif, yang mana kegiatan ini adalah salah satu kegiatan CGP, calon guru penggerak yang nantinya setelah lulus akan menjadi guru penggerak. Semoga acara ini nanti lancar, ilmu yang diberikan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua selaku pendidik. Untuk Bu Rita dan Pak Amir, semoga acara atau kegiatan ini bisa sesuai ekspektasinya, lancar, kemudian mendapatkan nilai yang bagus. Untuk teman-teman yang mungkin belum CGP, saya doakan lekas mengikuti angkatan berikutnya
sehingga di sekolah kita semua bergerak. Ya, semoga di sekolah kita bergerak akan lebih baik, akan lebih maju karena ada potensi yang ada di dalamnya yang cukup mendukung. Karena pendidikan diklat CGP ini saya lihat luar biasa, ekstra, yang memerlukan pemikiran, tenaga, waktu dan semuanya. Tapi alhamdulillah saya lihat Pak Amir dan Bu Rita santai dan enjoy. Tidak tahu di dalam hatinya bagaimana. Saya sebagai guru senior hanya mendoakan semoga semuanya lancar sampai endingnya nanti dapat sertifikat. Semoga ilmunya bermanfaat, barokah, terutama untuk sekolahan kita agar lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Semoga acara ini lancar, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Anis selaku Kepala dari TK PGRI 1. Kepada Bu Anis kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan. Terima kasih yang terhormat saya tujukan kepada Bapak Kepala SDN Butet 1 yang dimana pada hari ini diwakili oleh Bu Muji beserta Dewan Guru dan para undangan, dan yang terhormat juga para teman-teman dari guru TK PGRI 1 Pandaan. Saya di sini berterima kasih dan sangat merasa terhormat memenuhi undangan untuk diseminasi modul Busaya Positif, di mana ini kita menambah ilmu untuk TK terutama, dan semoga ini dapat menambah ilmu juga untuk SD. Dan kedepannya semoga Pak Amir dan juga Bu Rita mendapatkan nilai yang baik, mendapatkan kelancaran dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dan di akhirnya tadi sama seperti Bu Muji mendapat ending yang terbaik. Itu saja. Mungkin dari saya terima kasih banyak atas undangannya, dan nanti ilmunya juga terima kasih. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anis. Mudah-mudahan seperti apa yang disampaikan Bu Anis dan Bu Muji, Pak Amir dan Bu Rita selama pembelajarannya jadi calon guru penggerak ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Amir Hidayat. Kepada Pak Amir kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdulillah wa yukafi jalali wa yukafi musamman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan dunjina biya min jami'il mahdi wa al-fadl wa tambilana biya min
وهدنا إلى مجال السعير وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى ويتمين من الخيرات الحل والمدرمات. اللهم إنا نسألك الرفع فيما عندك المقادر. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من سيدنا ونبينا محمد وعلى اللهم إنا نسألك من جبل خيرك وعظم فضلك وسلامك من كل اسم والغنيمة من كل بر ورزق جنة ونجد من النار ورفع الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah sampailah kita di acara inti, acara diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Amir Hidayat dan Bu Rita Muniha. Namun saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Amir kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi ni'amah wa fi mazidah. Wassalatu wassalamu ala al-mu'minil rahmatil alamin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah Ibu Anis, kalau sama Ibu Anis yang duduk, dan Bapak Kepala Sekolah SDN Jawa Satu Bapak dan tanpa pula Bapak Ibu undangan yang hadir yang saya hormati. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita bisa menghadiri acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini kami di CGD akan sekelas saya dan Berita untuk memaparkan tentang diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif, yang mana tugas ini salah satu tugas yang tugas untuk mencapai kelengkapan tugas di aksi nyata, ini dinamakan diseminasi. Terus Berita ini next. Nah, di dalam budaya positif ada konsep-konsep kunci dalam budaya positif, yaitu budaya positif merupakan perwujudan dan nilai-nilai atau keyakinan yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses mencerdaskan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Yang mana budaya positif ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Contohnya di sekolah ada 5S, atau ada di sini ada Jumat religi, Jumat bersih, dan lain sebagainya. Next Berita. Nah, untuk kunci-kuncinya ini ada 7 yang memenuhi RMS. Di RMS ada 7, yang mana nanti saya dan Berita itu dibagi. Saya 4 materi, mungkin 4 materi cuma sedikit ya kalau saya, kalau Berita ini 8 jam. Yang pertama 1 berupa paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang keenam yang keenam bagian kelas, yang ketujuh sertifikat restitusi, dan yang kelima posisi kontrol,
yang memang kegiatan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Ya seperti ini Bapak Ibu, karena tugas banyak beberapa ada koleksi sedikit. Terus berita yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang mana perubahan paradigma belajar di sini itu yang mana perubahan kurikulum selalu berubah-ubah, maka paradigma belajar itu juga berubah. Perubahan paradigma belajar merupakan pembelajaran prinsip dirancang berdasarkan berdiferensiasi sehingga murid sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila di kurikulum mereka itu ditekankan di sini. Yang nanti mengarahnya ke perubahan paradigma belajar ke profil pelajar Pancasila. Next berita. Apa saja profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman, bertakwa, beraturan yang maha esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bermaritis, kreatif. Nah ini kan sudah tidak bisa dipahami. Terus berita next. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah kebiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata yang termasuk disiplin positif oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab serta memiliki tujuan kita dalam menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku menjadi kepada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah ini kata kuncinya di sini nanti ada 7 materi itu, yaitu tentang disiplin diri. Nah nanti akan dibahas di modul sini. Terus next. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen. Next berikut. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau kita sering menghadapi murid itu, kenapa kamu kok telat? Nah itu kan biasanya kenapa kamu kok tidak telat? Alasannya kan karena menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan nanti dibalik oleh ibu guru, dan seperti itu masih tingkat motivasi eksternal. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau dari ibu guru, yang mana dan kamu saya suruh bapak ibu guru sering menyuruh anak didiknya yang mana itu sering kasih imbalan itu, atau kamu besok berangkat pagi lebih awal, besok kamu menyapu musola, nanti ada imbalannya, saya kasih uang atau berapa. Itu namanya masih motivasi eksternal. Dan yang ketiga, tentang motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini termasuk motivasi internal. Jadi tingkatnya lebih tinggi. Tujuannya kita yaitu bagaimana motivasi internal itu tumbuh. Tujuannya seperti itu. Next berita. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada kebutuhan dasar. Lanjut berita. Nah, kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow. Lanjut. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia bertahan hidup seperti apa? Seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan itu termasuk kebutuhan dasar manusia yang pertama yang harus dicukupi atau mencukupi. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini menurut penelitian dari Abraham Maslow itu ada 5 tadi yang harus dipenuhi.
yaitu dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Nah, itu kebosan rasa kasih sayang dan diterima. Itu artinya ada dalam diri manusia menurut Abraham Maslow. Berikutnya penguasaan harga diri. Semua manusia akan ingin merasa dirinya dihargai, berpikir untuk yang dianggap, memimpin, berprestasi dan didengar. Nah, seperti itu. Jadi itu kebutuhan dasar manusia. Dimana kita nggak didengar, oh inilah saya mampu. Nah, itu penguasaan, kebutuhan dasar manusia. Berikutnya kebebasan, kebutuhan kebebasan, yaitu manusia membutuhkan mandiri, memilih pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, itu kebutuhan manusia kebebasan. Pasti manusia ingin seperti itu, ingin mandiri, ingin tidak diatur seseorang, ingin mencoba hal yang baru, itu pasti ada menurut Abraham Maslow. Berikutnya kesenangan, bermain, humor, antusias dan tertawa. Manusia butuh tertawa dan bermain. Berikutnya seks. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Mari kita simak video tentang kebutuhan dasar manusia berikut ini. Kita simak bersama-sama begitu. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua,
kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri.
Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Itulah tentang apa? 5 kebutuhan dasar murid itu. Mungkin barangkali anak kita nakal, mungkin di 5 dasar kebutuhan tadi belum terpenuhi. Sebelum ke materi berikutnya, saya ingin speaking dulu. Tadi sebenarnya mau di awal, tapi ya lupa. Ya nanti minta tolong menyebutkan satu kata di akhir kata itu dilanjutkan. Ya akhir kata di akhir kata melanjutkan. Coba sekarang berita dulu, berita. Coba satu kata saja. Cukup satu kata, nanti huruf yang terakhir dilanjutkan. Oke. Urut saja. Oke. Kata yang pertama dari saya, uang. Oke lanjut Bu Vita. G.
Uang G. Kaca. Artinya apa Dila? Halus. Semangat. Semangat. T. Tidur. Menjaga. Ya, Kak, kunci. Kita. Aku. Wow. Wow. Paling ngomong nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari wow, ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan sudah disampaikan oleh Bapak Amir untuk materi yang awal. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi selanjutnya. Sebelum itu saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Bapak Guru yang sudah hadir dalam undangan saya, yang mungkin ada beberapa yang mendadak, mohon maaf. Mendengung sebentar. Iya. Volumenya. Oke, cek dah. Coba. Mohon maaf apabila saya Pak Amir mengganggu kegiatan panjenengan semua. Saya sangat berterima kasih karena panjenengan sudah bersedia hadir untuk memenuhi undangan saya dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini saya akan menyampaikan posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan selanjutnya segitiga restitusi. Cek. Tadi sudah melakukan ice breaking sama Pak Amir. Tadi sudah dijelaskan juga Pak Amir tentang kebutuhan 5 kebutuhan dasar. Ya, di sini saya akan memenuhi 5 kebutuhan dasar yang senang-senang. Ya, terlebih dahulu minta tolong Ibu Bapak untuk berdiri. Kita senang-senang terlebih dahulu. Di sini saya akan menampilkan tarian matematika. Nanti bisa ditirukan gerakannya di video. Dengarkan ya Bu ya. Gimana Ibu? Senang tahu nggak? Sedikit ya? Ya, kurang lagi. Ya, senang ya. Paling tidak itu ada gimana Bu ya, rasa ada lagu saya joget-joget gitu kan, ada pemenuhan kebutuhan dasar senang. Oke. Di sini restitusi 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol itu apa saja? Ada pembuku, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira panjenengan selama ini posisinya yang mana? Yang mana Bu kira-kira? Bu Ersi mungkin mau menyampaikan kira-kira selama ini Bu Ersi merasanya di pembuku, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Di manajer.
Mungkin berbeda dengan kita yang reguler. Mungkin Bu Amina biasanya posisinya yang mana? Yang penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Teman. Oke, teman. Betul. Membersamai ya. Mungkin berbeda dengan kita yang anak reguler, sangat jauh berbeda karena mereka mungkin khusus. Ya, untuk itu saya putarkan video terlebih dahulu tentang posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, itu tadi contoh dari 5 posisi kontrol. Yang penghukum tadi selalu berada tinggi. Ya, peraturannya bagaimana? Merasa bersalah, memberikan rasa bersalah. Kamu selalu saja melihat ibu salah. Ya, di manakah posisi Anda saat ini? Kalau melihat gambaran dari video tadi, kalau Bu Esi sudah di manajer, ya. Pak Mina tadi teman, Bu Wildania mungkin di teman. Bu Rizka? Saya teman. Di teman. Pak Dila? Bisa teman, bisa resolusi. Oh, iya. Kalau saya jujur saja. Oh, situasi dan kondisi. Iya. Kalau saya jujur saja di penghukum. Ya, di penghukum sebelumnya. Kalau tidak begitu, biasanya iya. Ya, coba ini saya ada sedikit kuis untuk panjenengan. Ini ada, saya kecewa sekali dengan kamu. Dari kalimat tersebut, itu menggambarkan posisi yang mana kira-kira? Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Kita cek. Betul. Ya, kecewa. Supaya apa? Anak itu merasa bersalah. Aduh, aku sudah mengecewakan bapak ibu guru. Saya sudah mengecewakan orang lain karena kesalahan saya. Itu membuat merasa bersalah. Selanjutnya, kamu selalu saja salah. Dari kalimat tersebut, kira-kira posisi yang mana? Penghukum. Kita cek. Betul. Di penghukum. Seperti selalu, kamu selalu salah, kamu tidak
kemudian diberikan hukuman lari lapangan 5 kali, kemudian disuruh hormat, disuruh nulis, aku tidak akan terlambat lagi, ya seperti itu ya. Iya, sebanyak 1 lembar kertas folio, biasanya kan seperti itu. Sama, saya juga seperti itu. Oke. Selanjutnya, apa yang telah kamu lakukan? Dari kalimat tersebut, apa? Posisi yang mana kira-kira? Apa yang telah kamu lakukan ketika ada anak melakukan kesalahan, kemudian ibu guru menyampaikan apa yang telah kamu lakukan? Kira-kira yang mana? Coba dicek. Pemantau, ya, sebagai pemantau, ditanya, dipantau, diperhatikan. Ya. Selanjutnya, ayo bantulah demi bapak, demi ibu. Kira-kira yang mana? Teman. Coba dicek Pak Amir. Betul, di teman. Ya, ayo bantulah demi bapak ya, demi ibu ya, kerjasamanya ya, itu lebih ke teman. Selanjutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Dari apa? Ya, manajer. Coba dicek Pak Amir. Iya betul. Ayo, maaf ini maksudnya salah ini. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Yaitu ada usaha untuk memperbaiki kesalahannya, ada kemudian memberikan sebuah solusi dari kesalahan yang telah dibuat supaya tidak dilakukan lagi. Ya, ini dari kelima posisi kontrol tadi sama Pak Amir sudah disampaikan tentang motivasi. Ada 3 motivasi. Yang pertama yaitu motivasi karena menghindari ketidaknyamanan, ya, atau hukuman. Kemudian yang kedua motivasi apa? Penghargaan, ya, mendapatkan pujian dan penghargaan. Dan yang terakhir adalah motivasi yang ada di dalam dirinya, dari intrinsik yang tumbuh atau timbul dari dirinya sendiri, yaitu ada motivasi eksternal dan intrinsik. Nah, ternyata dari identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses, posisi yang menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi yang tumbuh pada diri sendiri itu adalah di manajer. Dia bisa mengontrol dirinya sendiri secara sadar, bukan karena dia takut dihukum atau ingin melakukan kebaikan karena ingin mendapatkan penghargaan atau pujian. Ya, karena memang sadar kalau hal ini kalau saya melakukan kebaikan maka itu juga baik untuk diri saya sendiri. Jika saya melakukan kesalahan, hal itu akan membuat kerugian bagi diri saya sendiri. Nah, itu contohnya di posisi penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Ya, terus apa yang dikatakan guru? Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menyuruh kamu hormat bendera sampai jam 12 misalnya. Ya. Terus kemudian di pembuat merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam, seperti ibu kecewa sama kamu kok selalu berbuat salah. Nah, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Kemudian di posisi teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya yang dikatakan biasanya lakukan untuk bapak atau ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Ya, atau misalnya tadi nanti saya bereskan urusan absenmu. Ya, itu kan anak menjadi sangat aman. Dan di pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya, apa konsekuensi atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Itu yang dikatakan ibu bapak guru. Dan kalau manajer, apa yang bisa kita yakini, apa kamu yakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, kamu mau
anak tersebut, bagaimana cara memperbaiki supaya anak tersebut bisa menjalankan keyakinan-keyakinan yang baik. Kemudian itu hasilnya apa kalau misalnya kita menghukum, merasa bersalah teman, pemantau, dan manajer? Itu dampak pada murid. Kalau menghukum, mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Ya, jujur, memang di kelas saya menerapkan sebagai penghukum sebelumnya. Kalau ada saya, mereka patuh. Ketika tidak ada saya, balik lagi. Ya, diulangi lagi kesalahannya. Kemudian, yang untuk membuat orang merasa bersalah, rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Pernah saya juga melakukan hal itu. Waktu itu ada anak kelas 5 ya, saya di kelas 5 itu, mereka bertengkar. Saya membuat merasa bersalah. Saya mengatakan, kamu di sekolah tujuannya apa? Kamu tidak kasihan sama orang tua. Dan mereka menangis. Akhirnya dia merasa gagal. Ketika saya berbicara, mereka menangis. Jadi peluk sambil menangis, merasa dirinya gagal, tidak berharga. Sebagai teman, tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Seperti tadi contohnya, ibu akan membereskan urusan absen. Berarti kan dia merasa aman. Oh, tidak apa-apa, aku boleh melakukan kesalahan lagi. Kan bapak ibu guru sudah membantu saya membereskan. Dan selanjutnya pemantau, menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Aku kalau mau melakukan kesalahan berarti akan dapat hukuman, atau misalnya aku akan mendapatkan hadiah kalau melakukan ini. Itu kalau pemantau. Dan kalau fungsi manajer, mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Dan itu tadi, dia motivasinya itu muncul dari dirinya sendiri. Oh, aku harus lebih baik karena untuk dirinya sendiri. Ya, bukan karena orang lain, bukan karena takut mendapatkan hukuman, dan juga bukan karena ingin mendapatkan pujian atau penghargaan, tapi karena untuk dirinya sendiri. Pak Amir. Nah, selanjutnya ini adalah keyakinan kelas. Saya kira Bapak Ibu guru sudah melaksanakan ini ya, keyakinan kelas waktu awal pembelajaran. Ya, sudah. Nah, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kalau kita di sekolah, ya di sekolah. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, dan yang lain bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kira-kira Bapak Ibu selama ini membuat keyakinan kelas dengan lewat kegiatan curah pendapat apa tidak? Apa jenengan sendiri yang membuat keyakinan itu? Berarti sudah melakukan dengan curah pendapat ini. Betul, berarti kalau masih guru yang menentukan keyakinan tersebut, berarti masih belum dikatakan keyakinan kelas, karena gurunya sendiri yang membuat. Kalau dengan curah pendapat dengan anak-anak, itu berarti dinamakan keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak berlaku selama 1 tahun, tapi ada evaluasi. Kira-kira keyakinan kelas ini sudah tepat di waktu 3 bulan atau 6 bulan 1 semester. Kalau misalnya perlu diperbaiki lagi. Next, ini ada video cara penentuan keyakinan kelas. Halo, Bapak Ibu calon guru
Video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari survei kelas. Seperti apa kelas impianmu? Ceritakan kelas impianmu. Bagaimana kondisi kelas, teman-temanmu, dan guru impianmu? Bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang murid harapkan tentang kondisi kelas, tentang gurunya, dan teman-teman di kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas di luar dapat berupa panduan tingkah laku berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan murid. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan umur perkembangan murid. Untuk murid PAUD, bisa memberikan cap tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah bisa dilakukan? Sudah, Bu, tapi kadang masih ada yang suka ngobrol. Ayo kita diskusikan lagi mengapa hal ini sulit dilakukan. Baik, Bu. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan.
seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba! Ini tadi 6 panduan untuk membuat keyakinan kelas. Jadi ada jurang pendapat, ada refleksi, ya, dan kemudian ada tanda tangan kontrak antara guru dan murid. Selanjutnya, ini adalah contoh keyakinan kelas di kelas 1. Oh ya, di keyakinan kelas itu tidak ada kalimat negatif atau kata negatif, yaitu dilarang atau jangan. Nah, ini di kelas 1 setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Next, selanjutnya ini contoh keyakinan kelas di kelas 5. Selalu bersikap positif, ini global ya, maksudnya positif. Senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Bacanya kan asal pinjam, asal ambil. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Ya, tadi tentang keyakinan kelas, selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, ini ada lagu segitiga restitusi. Jika ada murid yang salah bertingkah melanggar aturan sekolah, maka ketahuilah konsep 5 posisi kontrol restitusi yang ada. Jika ada murid yang salah bertingkah sebagai manajer untuk dia, maka ajukan pertanyaan-pertanyaan yang membangkitkan motivasi intrinsiknya. Motivasi dia dari dalam hatinya. Ucapkanlah apa keyakinan kita selama ini dalam sekolah. Ucapkanlah kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya. Itu akan berdampak murid mengevaluasi diri yang lebih baik dari sebelumnya. Itu akan berdampak murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif saja. Baiknya motivasi dia dari dalam hatinya. Ini tadi lagu segitiga restitusi tentang apabila ada anak-anak yang melakukan pelanggaran atau permasalahan di kelas, kita menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Seseorang itu melakukan kesalahan itu karena ada alasannya. Dan sesuai dengan 5 kebutuhan dasar tadi, pasti ada satu atau beberapa yang belum terpenuhi. Karena itu dia melakukan kesalahan. Setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Ya, karena kita hanya manusia. Selanjutnya, menanyakan keyakinan kelas. Kita semua memiliki motivasi internal. Dalam keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi, kita ingatkan lagi motivasi apa, keyakinan kelas apa yang sudah disepakati selama ini. Nah, ini contoh di yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kalimat yang biasanya dilakukan pada proses restitusi. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi tindakan. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kebetulan di tugas saya sudah melakukan segitiga restitusi, meskipun di sana itu hanya sebuah skenario. Ya, ini adalah praktek saya segitiga restitusi.
pula di dalam kelas. Kenapa nih? Untuk anak lainnya baris. Iya benar. Ya memang di sini waktunya anak-anak. Terus kenapa? Karena tidak bisa bermain dalam bola di lapangan. Oh, tidak bisa bermain sepak bola di lapangan. Itu ceritanya. Jadi kalian merasa hal itu tidak ada tempat ya, tidak ada tempat untuk bermain sepak bola. Iya. Tapi kalian masih ingat kan kenapa tata tertib keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya? Ingat ya? Apa yang kamu ingat? Saldo bagaimana? Apa yang kamu ingat? Tidak boleh bermain di betul. Tidak boleh bermain sepak bola di dalam kelas karena akan merusak barang-barang di kelas. Betul. Sudah tahu kan? Jadi kalau misalnya ada anak baris, terus bagaimana kalian? Sebaiknya bagaimana? Ya, tidak bermain sepak bola di dalam kelas, bermain yang lain saja ya. Semoga kalian lebih baik ke depannya. Terima kasih. Ya, dari kasus tersebut kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi? Ya, kesenangan. Ya, mereka merasa terganggu kesenangannya karena tempat dia biasanya bermain digunakan untuk anak baris. Maka dia melakukan kesalahan tersebut, melakukan kesenangan dengan cara melakukan kesalahan bermain sepak bola di dalam kelas. Ya, itu mereka melakukan kesalahan itu pasti karena ada 5 kebutuhan dasar itu yang belum terpenuhi. Ini selanjutnya ada contoh lagi, tadi sudah di next slide sana ya. Nah, itu tadi sudah saya sampaikan, sudah Pak Amir sampaikan tentang 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, 3 restitusi, 5 kebutuhan dasar, terus disiplin positif, paradigma belajar ya. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif pada pagi hari ini? Mungkin ada yang mau berpendapat atau goyang? Bu Rizka, monggo Bu Rizka, maju Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perasaan saya ketika mengikuti kegiatan diseminasi oleh Bapak Amir dengan Bu Rita, perasaan saya sangat termotivasi. Mengapa? Ketika saya mengetahui apa yang disampaikan tadi oleh narasumber kita hari ini, yaitu bagaimana 5 posisi kontrol, saya sadar bahwa saya berada di posisi teman. Dan ternyata ketika saya mengikuti acara ini, ternyata posisi teman itu bukanlah sesuatu yang terbaik. Masih ada posisi kontrol yang mungkin lebih baik lagi. Ternyata ada dampak yang lebih baik untuk anak terutama dan bagi kita. Jadi saya merasanya di posisi teman itu menganggap bahwa siswa saya itu sudah mau terkontrol oleh saya, mau menurut apa yang saya inginkan untuk siswa tersebut lebih baik lagi. Tapi setelah mengikuti kegiatan ini, ternyata posisi kontrol yang paling baik adalah manajer. Begitu. Terima kasih Bu Rita, terima kasih Pak Amir sudah membantu saya selama ini. Terima kasih Bu Rizka. Mohon tepuk tangan untuk Bu Rizka. Ya, memang ya kita memang nggak tahu ya, bukan nggak tahu, tapi sulit, tidak mudah untuk menerapkan posisi manajer ini, tidak mudah, membutuhkan waktu dan pembiasaan, termasuk restitusi itu tadi. Tidak dengan instan kita melakukan restitusi langsung restitusi anak bisa berubah, tidak. Hal itu pasti
refleksi dilakukan secara kontinu, berkelanjutan, dan juga dengan kerjasama orang tua. Jika di sekolah kita restitusi sedangkan di rumah dulu, ya untuk apa? Ya, pasti itu ada kolaborasi. Di sekolah restitusi, di rumah juga demikian. Jadi insya Allah akan optimal. Untuk selanjutnya yaitu materi apa saja yang menarik menurut Bapak Ibu. Mungkin mau disampaikan yang menarik. Kak Dila mungkin mau menyampaikan kira-kira materi apa yang menarik menurut Pak Dila. Maju Pak Dila. Maju. Materi yang saya menarik tadi yaitu restitusi ya menurut saya. Dari paparan yang dari Bulita tadi, kita bisa mengambil sisi positifnya sehingga kita bisa mempraktekkan ke anak-anak ya. Kemudian semoga kita kedepannya bisa melakukan hal-hal positif yang telah disampaikan oleh beliau. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dila ya. Memang itu tadi. Menurut saya memang dari modul ini yang paling menarik itu adalah segitiga restitusi. Karena apa? Bagi saya itu awal. Karena sebenarnya tujuan saya sebagai penghubung. Untuk yang ketiga, bagaimana pesan dan kesan Bapak Ibu dari kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini? Mungkin dari ibu-ibu TK yang belum mendengar refleksi, monggo. Pesan dan kesannya bagaimana? Monggo Bu Ersi. Bu Anis. Monggo Bu Ersi. Kesan dan pesannya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan kesannya, alhamdulillah bertambah ilmu. Ya, semoga di TK dan SD seluruhnya bisa menerapkan yang sudah disampaikan tadi ya. Dan semoga kedepannya terutama untuk TK usia dini ya bisa untuk menerapkan. Biasanya itu memang anak-anak itu dari usia dini saya lebih ininya. Nanti kalau dari usia dini udah terbentuk, udah ini nanti seterusnya bisa ini. Sudah tertanam dari hatinya, nanti SD seterusnya sudah tertanam, sudah gampang. Itu dari TK ini dibentuk ya. Terima kasih atas ilmunya, sangat senang sekali dapat ilmu baru, dapat teman baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Esi ya. Memang ya kalau dari dini sudah terbentuk, sudah punya karakter, kemungkinan untuk selanjutnya lebih mudah lagi kita membentuknya. Terima kasih Bu. Kerjasamanya ya Bu ya. Selaku pendidikan anak usia dini. Tiba kita di penghujung acara, kita sudah melakukan refleksi kegiatan. Saya beserta Pak Amir mohon undur diri, mohon maaf apabila pada kegiatan pagi hari ini ada yang kurang berkenan baik itu hidangan, perkataan dan tingkah laku saya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu sesuatu yang kita sepakati bersama supaya kelas kita, orang-orang atau kalian semua yang ada di kelas ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya, pertama Bu Rita tanya, kelas impian apa yang kalian inginkan? Kalian menginginkan kelas yang seperti apa? Selama di kelas 5 ini
Kalian menginginkan kelas yang seperti apa? Yang seru, yang menyenangkan, atau kelas yang nyaman, yang bersih, atau yang seperti apa? Ya, kalian menginginkan kelas yang seperti apa? Angkat tangan. Marcel? Seru. Oke. Terus apa lagi? Adit? Bersih. Naura? Nyaman. Oke. Semuanya pasti memiliki pendapat masing-masing untuk memiliki kelas impian. Ya, sekarang Bu Rita bagi post-it, silakan kalian tuliskan kelas impian yang seperti apa. Misalnya saya menginginkan kelas yang titik-titik. Paham ya? Dituliskan di sini. Satu saja, menginginkan kelas yang seperti apa satu. Nanti setelah itu tunggu instruksi dari Bu Rita, baru ditempelkan ke depan. Paham? Oke, tak bagi ya. Nih, bagi rumahnya. Bagi. Satu anak satu ya. Dibagi. Dan ditulis. Bisa nggak Bapak taruh di tengah aja? Ditulis. Jangan lupa yang kecek itu di belakang ya. Kurang. Ini ini. Kurang berapa? 2. Ya, dan ditulis cepat. Tulisan. Kalian menginginkan kelas yang seperti apa? Satu saja. Pinjam temannya. Pinjam. Nggak apa-apa. Kalau sudah silakan ditempel di kelas impian. Tempel sekarang. Rapi yang rapi ya. Tempel yang rapi. Cepat. Jangan balik. Nempel balik. Yang rapi ya, kalau nempel. Ya wes tak apa-apa, taruh sebelahnya lah. Sebelah sini ya. Sebelah sininya nggak apa-apa. Yang kayak Excel tadi nggak apa-apa. Sebelah sini, sebelah sini. Nah, semuanya sudah menuliskan kelas impian masing-masing. Coba Bu Rita bacakan ya. Saya menginginkan kelas yang seru, kelas yang rukun,
Bagaimana? Harus apa? Gak rame, betul, tidak boleh rame. Terus apa lagi supaya kelasnya nyaman? Tidak boleh berbicara sendiri saat pelajaran, iya apa tidak? Nah, tidak boleh berbicara sendiri saat pelajaran. Terus apa lagi? Tidak boleh bermain di kelas, boleh. Terus apa lagi? Apa Nora? Mendengarkan guru saat menjelaskan, boleh. Terus apa lagi? Untuk menciptakan kelas yang bersih berarti harus apa? Membersihkan kelas, melaksanakan piket berarti ya, membersihkan kelas, melaksanakan piket. Terus apa lagi? Apa? Mengepel. Terus apa lagi? Membuang sampah di mana? Membuang sampah di tempat sampah. Ya, terus apa lagi? Untuk menciptakan kelas yang seru, bagaimana? Belajar dengan giat, belajar dengan giat. Terus apa lagi? Kira-kira kalau misalnya kalian datangnya terlambat, boleh apa tidak? Itu termasuk kelas yang mana? Yang nyaman apa tidak? Misalnya kamu enak-enak pelajaran, terus tiba-tiba temanmu datang, enak apa tidak? Tidak ya. Berarti apa aja tadi? Apa aja? Misalnya tadi tidak boleh rame, mendengarkan guru, berarti dihindari kata jangan atau dilarang ya. Misalnya membuang sampah pada tempatnya. Terus tidak boleh rame, mendengarkan guru saat pelajaran. Termasuk kalian waktunya menjelaskan itu kalian keliling-keliling, itu kalian nyaman gak? Nah ya, sekarang coba dituliskan lagi untuk menciptakan kelas yang nyaman, kelas yang seru, kelas yang menyenangkan. Itu dengan cara apa? Ya, coba ini tak bagi lagi, silakan ditulis, setelah itu ditempelkan lagi ya. Nih, ayo dan ditulis yang ada perekatnya di belakang ya. Yang ada sisa sih. Yang ada perekatnya di belakang. Termasuk berbicara yang sopan itu menciptakan kelas yang nyaman apa tidak? Ya, tidak boleh berbicara yang kotor atau berbicara yang sopan atau berperilaku positif. Ada yang kurang? Lebih? Gak apa-apa, taruh situ aja. Sudah? Oke. Kalau sudah, silakan ditempelkan di keyakinan kelas. Sudah? Sudah tertempel semua ya? Ini ada yang bilang tidak boleh rame, harus belajar dengan giat, datang tepat waktu, tidak berbicara sendiri saat pelajaran, ingin berbuat baik ke teman dan saling menghargai agama yang berbeda, tidak boleh bilang kotor, tidak boleh berkata kotor. Untuk mendapatkan kelas yang nyaman harus sopan, tidak bermain di kelas, kita tidak boleh membuang sampah di kelas, saling menghormati, mendengarkan guru yang sedang menjelaskan, tidak boleh berbicara kotor,
Kelas. Nomor 3. Ini ada saling menghormati, betul? Ini ada juga saling menghormati meskipun berbeda agama. Itu termasuk saling menghormati. Ya, saling menghormati. Terus apa lagi? Ini tidak boleh bermain di kelas. Terus tidak boleh bermain di kelas, ini ada berarti apa? Tidak boleh bermain di kelas karena merusak barang. Berarti kalau tidak boleh bermain di kelas itu apa kata-katanya? Bermain di lapangan. Bermain di lapangan. Di lapangan atau luar kelas. Selanjutnya ini ada tidak berbicara saat guru menjelaskan. Kita harus belajar yang giat, tidak boleh rame. Berarti itu apa? Mengikuti pelajaran dengan baik. Ya, termasuk baik kan? Tidak boleh ngomong, tidak boleh berbicara sendiri. Kalau berbicara sendiri itu baik apa tidak? Nah, berarti mengikuti pelajaran dengan baik. Baik. Terus ada apa lagi nih? Melaksanakan jadwal pikir juga ya. Bermain menjaga kebersihan kelas itu tidak boleh berkata kotor. Berarti apa? Berkata yang sopan. Berbicara ya. Berbicara yang sopan. Terus udah ya, sudah sebuah disiplin dan disiplin sudah wes. Ini kesepakatan kelas kita, yaitu yang pertama datang tepat waktu. Selanjutnya menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga saling menghormati. Yang keempat bermain di lapangan atau luar kelas. 5 mengikuti pelajaran dengan baik. Dan yang keenam berbicara yang sopan. Kira-kira masih ada yang perlu ditambahkan lagi di kesepakatan kelas ini? Keyakinan kelas kita? Ada lagi? Sudah? Sudah? Oke. Kalau sudah, kita tanda tangan kontrak. Ya. Termasuk berbicara baik kan? Kalau bohong, ya. Betul, nggak boleh bohong. Berarti termasuk berbicara yang sopan, termasuk itu pelajaran dengan baik itu. Ya. Wes. Berarti berperilaku positif ya. Kalau misalnya nggak boleh bohong ya. Nggak boleh bohong, nggak boleh bertengkar, itu termasuk berperilaku. Ya, tambah 1 ya. Berperilaku positif.
ini. Sudah siap? Oke, sekarang silakan boleh dituliskan di sini, entah itu bentuk tanda tangan atau nama kalian, boleh. Ya, atau mungkin yang punya apa namanya itu cat air, boleh ditempel dengan cat jempol, boleh. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Boleh pakai pensil, boleh pakai pensil, boleh pakai spidol warna-warni, atau pakai pulpen boleh. Yuk, dari kelompok sini aja dulu. Boleh di sini tanda tangan, boleh di mana saja. Termasuk gurita juga tanda tangan. Di bawahnya. Hah? Di bawahnya. Di bawahnya tanda tangannya. Yuk, yang besar nggak apa-apa. Dikasih nama, dikasih nama. Dikasih nama, sudah boleh duduk. Mbak, itu sudah direkod tuh. Sebelah sini nggak apa-apa, nih kanan, sini kan. Sini nggak apa-apa, nggak harus. Oh, nggak apa-apa. Gurita juga mau tanda tangan ya. Sudah, Mas, kamu sudah masuk. Sudah, ada diri juga. Sudah? Silakan duduk. Sudah ya? Ini keyakinan kelas kita sudah ditandatangani kontrak ya. Kita jika ada yang melanggar, maka kita akan perbaiki lagi keyakinan kelas ya. Kita coba cari tahu mana sih keyakinan kelas ini yang sulit dilaksanakan ya. Nanti kita bicarakan